Udah mulai, Pak. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Eri. Ya, terima kasih Pak sudah memenuhi undangan saya lewat WA, kemudian saya sampaikan link, Bapak sudah masuk sekarang. Saya apresiasi sekali Pak, kehadiran Bapak yang tepat waktu. Bapak hebat ini Pak. Apa kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Musim apa Pak di Riau Pak? Ini musim nih, replanting sawit. Oh, kalau di tempat saya baru bawa akar di musim durian itu Pak. Wah, mantap lah Pak itu. Iya, semoga sehat-sehat saja Pak ya. Iya. Di masa pandemi ini. Kira-kira kita mau bicara apa nih Pak di sesi kita ini Pak? Apa yang akan dibahas nih Pak? Kalau saya inginnya tema tentang pembelajaran online ini Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi kan lagi galak-galaknya ya. Iya Pak, pembelajaran online Pak ya. Iya. Menarik itu Pak. Apalagi di zaman pandemi ini kita jadi terasa harus menguasai IT Pak. Iya itu makanya. Harusnya harus menguasai jadinya kan Pak ya. Iya, mau nggak mau harus belajar. Iya, jadi saya pikir topik yang Bapak pikirkan tentu itu Pak ya, mungkin Pak ya. Iya. Oke Pak, kira-kira apa yang ingin kita dapatkan Pak di percakapan kita, bincang-bincang kita sekarang Pak? Ya, kita inginnya nanti pembelajaran online itu dapat berjalan baik di sekolah, karena kan ini merupakan hal baru, otomatis kan banyak kendala kan itu loh. Iya. Jadi ya, bisa proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan online kan gitu. Iya. Kalau berbicara kendala, tentunya pasti ada lah Pak kendala Pak. Banyak kendala tuh Pak. Iya Pak, santai. Saya suka dengan Bapak nih Pak. Terus terang aja Pak, kalau nanti ketemu Pak, saya yang nyalamin Bapak duluan Pak. Dari kendala-kendala yang Bapak katakan tadi, kira-kira hasil apa Pak yang ingin kita bawa pulang lah kira-kira nanti untuk selanjutnya, bakal bahan-bahan kita bawa pulang Pak? Ya dari kendala-kendala itu otomatis kan ada solusi untuk pemecahan itu sehingga kendala itu dapat kita atasi gitu loh Pak. Yang selama ini kan menggunakan pembelajaran online itu kan banyak kendalanya. Satunya nanti kan memang masih gaptek teknologi, masih kurang penggunaan sosial media, sehingga dengan adanya ini kan nanti semakin leluasa dia menggunakan sosial media untuk pembelajaran kan itu. Oh iya Pak, kalau ngomong-ngomong soal media, tentunya sebagian sudah menguasai Pak ya. Iya. Pasti ada teman-teman kita yang menguasai, atau murid pasti ada yang punya gadget. Iya. Kira-kira Pak, yang sudah berjalan baik itu seperti apa Pak yang berhubungan dengan sosial media di tempat Bapak itu Pak? Ya setidaknya kita kan sosial media yang biasa digunakan di tempat saya kan WA nih. Iya Pak. Otomatis ya kita manfaatkan betul-betul WA tersebut untuk pembelajaran. Jadi materi pembelajaran bisa di-share melalui WA kan gitu. Tugas bisa WA. Mengumpulkan tugas pun bisa juga melalui WA ya kan Pak. Tapi kan kalau WA untuk mengumpulkan tugas tidak menggunakan WA group, tapi kan langsung japri kepada gurunya kan gitu. Biar tidak ditengok oleh kawannya kan gitu. Iya Pak. Syukur alhamdulillahnya Pak bahwa WA itu sekarang sudah bisa difasilitasi oleh kuotanya pemerintah Pak ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak faktor-faktor apa Pak yang mempengaruhi dalam Bapak nanti melakukan pembelajaran melalui media sosial tersebut Pak? Apa kira-kira Pak ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi otomatis kan jaringan Pak. Kadang-kadang jaringan, apalagi kalau lampu mati jaringan hilang kan gitu ya Pak. Jadi iya Pak. Makanya dengan menggunakan ini nanti waktunya tidak terbatas maksudnya batasnya pagi sampai sore gitu. Misalkan kita mengeser materi pagi, kemudian ada tugas yang harus diselesaikan, bisa nanti dia ngirim tugas itu sore hari kan gitu. Iya. Jadi, agak kelonggaran waktu lah kan itu. Jadi mungkin apa yang Bapak sampaikan barusan itu termasuk hambatan Pak ya? Iya kan hambatan kan kadang-kadang sinyal hilang. Apalagi kalau listrik mati itu udah pasti itu sinyal hilang semua tuh. Memang susah juga Pak kalau listrik mati itu. Kalau di saya itu Pak, kalau listrik mati ya sinyal juga ikut mati Pak. Iya, kebanyakan sekarang tower di sini kan
tidak menggunakan genset sendiri, dia numpang ke PLN sekarang nih. Iya, Pak. Jadi berhubungan dengan yang faktor-faktor hambatan yang Bapak sampaikan tadi, salah satunya PLN mati, Pak, dan lainnya itu, kira-kira menurut Bapak, situasi yang seperti apa, Pak, yang Bapak inginkan, Pak? Yang idealnya itu seharusnya? Yang idealnya kan sinyal lancar, kemudian PLN tidak mati, sehingga apa yang kita harapkan itu berjalan, kan gitu. Makanya di sini untuk mengantisipasi itu kita kan nggak tahu yang namanya kendala datangnya sewaktu-waktu kan, maka agak kita longgarkan sedikit waktunya supaya nanti pas jam sekian sampai sekian listrik mati, habis itu kan bisa kirim kan gitu. Iya, jadi kendalanya ini lebih ke listrik mati, Pak ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang perlu dirubah ini, Pak? Yang perlu dirubah ya, kalau PLN kan nggak bisa kita ngerubah itu, Pak. Ya kita ngerubah kan prinsip untuk pengaturan waktu itu aja jadinya yang bisa kita ubah kan. Biasanya kita jam sekian sampai jam sekian, sekarang kan kasih kelonggaran kalau waktu listrik mati bisa lah nanti sampai besok pagi lah atau kan listriknya udah nyala kan gitu ya. Tapi mungkin nggak, Pak, ada solusi lain misalnya untuk mengatasi listrik yang mati ini, Pak? Kalau untuk pribadi saya sebagai guru ada, karena di rumah ada genset. Tapi kan untuk anak-anak yang kan belum tentu ada genset di rumah kan gitu. Jadi memang tergantungan seperti itu, Pak. Iya. Jadi memang harus mungkin bagaimana kira-kira, Pak? Bagaimana kira-kira untuk mengatasi? Ada nggak? Apakah memang tidak ada solusinya, Pak, untuk mengatasi hambatan Bapak ini, Pak? Kalau itu sulit sekali, cuma untuk masalah itu kan jarang terjadi, bukan tidak tiap hari terjadi seperti itu sih tidak, Pak. Kadang-kadang cuma antisipasi aja. Jadi cara untuk mengatasi itu ya tadi ya kan nggak pernah mati sampai 1 hari penuh kan gitu, Pak. Iya, iya, Pak. Makanya ada kelonggaran waktu sedikit untuk di saat-saat waktu seperti itu, listrik mati, jam 1 sampai jam 7 sampai jam 1 misalkan, nanti kan bisa dia kirim jam lebihnya itu kan gitu. Iya, iya, Pak. Kembali ke atas nih, Pak. Kita kembali ke atas bahwa Bapak menginginkan pembelajaran melalui media sosial, berarti secara online ya, Pak. Kira-kira dalam pembelajaran menggunakan jaringan internet online yang berbasis media sosial itu, kira apa yang perlu diperbaiki, Pak? Atau perlu diperbaiki karena kita jaringan itu kadang-kadang kalau cuma kita kasih materi berupa tulisan dan sebagainya kan kadang-kadang anak jenuh juga. Jadi harus kita variasikan media yang kita gunakan, media pembelajarannya bukan media sosialnya. Nah, misalkan kita sekali waktu video, kita kirim video untuk dipelajari dia. Berdasarkan video itulah nanti kita bikinkan tugas dan sebagainya. Bisa juga berupa poin-poin PTT kita kemas dengan baik supaya anak itu tengok pun senang. Iya, iya, Pak. Kemudian ada juga kadang-kadang saya pakai kuis, Pak. Jadi iya, untuk soal itu kayak bikin kuis, tampaknya ini lebih marah ya. Soalnya ditengok dari partisipasi anak itu semakin banyak itu di situ tuh yang mengikuti kuis itu kan gitu. Karena apa, dengan kuis itu kan selain dia menjawab kerjaan kan itu kayak ada hiburannya kan gitu. Iya, Pak. Jadi tadi ada kuis yang dibagi lewat WA, Pak ya. Kemudian Bapak buat juga konten yang menyenangkan, Pak. Ada pilihan lain nggak, Pak, kira-kira menurut Bapak? Maksudnya ya gini, Pak. Selain yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Ada. Karena apa? Kita tahu sendiri keadaan masyarakat kita. Tidak semuanya orang tua punya gadget, mempunyai HP yang Android. Iya, Pak. Ada juga kan orang tua yang cuma punya HP-nya HP tulalit aja kan. Nah, untuk mengatasi hal itu, otomatis kan kita bel orang tuanya untuk anaknya sudah datang ke sekolah mengambil materi pembelajaran dan tugasnya kan gitu untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 hari begitu. Oh iya, iya. Jadi maksud saya tidak tergantung media sosial aja. Ada jalan keluarnya untuk mereka yang tidak mempunyai gadget, Pak ya. Iya. Apalagi misalnya mereka sama sekali tidak punya gadget, apalagi sinyal, Pak, pasti nggak punya. Iya.
Oh jadi ya, bagus sekali alternatif itu Pak. Eh, apa ada ide lain Pak selain itu Pak kira-kira? Kalau ide lain kadang ada Pak. Kita kan masalah kalau soalnya tuh matematika, Iya. itu kan sedangkan secara langsung aja susah, apalagi melalui seperti Apalagi itu kan. iya Pak, iya Pak. Nah, kalau untuk itu terpaksa ini ada bimbingan khusus, mungkin satu kelompok untuk 5 orang, karena rumahnya jauh-jauh, saya suruh ngumpul di sekolah gitu aja. Jadi kan untuk jaga jaraknya kan masih bisa kan itu. Iya Pak, iya Pak. Cuma satu kelompok itu, itu untuk 1 minggu 2 kali, setiap kelompok itu saya suruh datang sekolah, kemudian saya terangkat secara langsung. Itu yang saya praktekkan di sekolah saya. Wah hebat ini Pak. Bisa-bisa saya niru Bapak nih Pak. Tadi Bapak berbicara bahwa akan mengumpulkan 2-5 itu Pak. Apa nggak khawatir Bapak dengan masalah yang sekarang lagi marak-maraknya nih Pak, pandemi COVID-19? Kira-kira Pak, ya, Pak upaya Bapak untuk mengatasi itu Pak? Kita juga menganjurkan daripada prokes itu Pak, harus pakai masker. Kalau dia nggak pakai masker suruh pulang Pak. Nggak boleh datang Pak ya? Nggak boleh datang. Memang sebelumnya udah disampaikan kan gitu. Bener. Iya Pak. Jadi mereka tidak boleh datang Pak. Kira-kira nih Pak, pilihan apa Pak yang paling Bapak inginkan menjadi keinginan Bapak untuk mempermudah anak belajar dengan konsep Bapak tadi Pak? Kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak? Ya maunya saya sih semua anak mempunyai Android semua, gadget semua, sehingga kita enak kan gitu loh. Dengan itu kalau punya itu semuanya kan berarti kan satu alur gitu aja kan, nggak harus tambah yang nggak punya itu harus datang ke sekolah jemput LKS dan sebagainya kan begitu ya Pak? Iya Pak. Jadi tentunya itu jadi pilihan Pak ya? Iya. Iya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan itu Pak? Ini untuk sementara memang sudah berjalan Pak, tapi untuk peningkatan lagi ya di waktu-waktu dekat ini mungkin karena ini ya sebentar lagi kita ya sekarang udah ujian semester kan ini sekarang ini. Iya Pak, ya Pak. Nah, mungkin nanti tahun ajaran baru kalau memang nanti masih diberlakukan untuk COVID-19 ini belum boleh tatap muka ya kita jalankan lagi seperti itu. Iya Pak. Semoga Pak ya, semoga bisa terlaksana. Dari apa yang Bapak lakukan Pak, kira-kira bagaimana memastikan bahwa Bapak itu berhasil loh, berhasil dengan pembelajaran Bapak yang menggunakan media sosial tadi? Apa kira-kira? Tolak ukur untuk keberhasilan kita itu kan gini, setidaknya kan anak yang ada di grup itu merespon apa yang saya minta, misalkan kita adakan kuis, semuanya ikut ada di situ kan, di kuis itu kan nanti ada siapa yang ikut kan muncul nama-namanya semuanya kan gitu. Kemudian samping itu juga tugas-tugas yang saya sampaikan melalui WA itu semuanya mengupload tugas itu ke WA semuanya tanpa ada yang ketinggalan kan, berarti kan itu kan udah berhasil, berarti media sosial ini bisa manfaat baik-baik betul kan gitu loh. Iya, berarti artinya kalau mereka sudah mengumpul tugas yang Bapak berikan di WA, kemudian Bapak rekap Pak berapa orang begitu Pak, itu sudah menunjukkan bahwa metode Bapak berhasil begitu Pak? Setidak-tidaknya seperti itu Pak untuk sementara. Iya, apalagi kalau muridnya bertambah Pak ya, dari misalnya tadinya 20 jadi 30 yang menggunakan gadget Pak ya. Menarik Pak, sangat menarik Pak. Nah kira-kira menurut Bapak, apa yang bisa kita simpulkan Pak dari percakapan kita sore ini? Yang dapat kita simpulkan ternyata media sosial itu tidak hanya untuk orang-orang biasa, tapi bisa juga digunakan untuk media pembelajaran juga. Apalagi dalam situasi seperti ini kita butuh sekali seperti itu. Media sosial itu sangat bermanfaat sekali. Kita bikin grup, kita bisa share materi, bisa kita ngumpulkan itu tugas, kemudian absen online, bisa semuanya melalui situ. Iya Pak. Jadi memang di zaman ini kayaknya apa namanya itu Pak, pandemi itu membawa hikmah. Iya. Hikmahnya itu kira-kira apa Pak ya?
Hikmahnya ya itu tadi, ternyata kan dari media sosial itu bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran kan gitu ya, Pak. Iya Pak. Jadi mungkin kesimpulannya kalau bisa kita ambil bersama Pak, kalau ini Bapak setuju loh kesimpulannya, bahwa walaupun musim pandemi, kita harus bisa memberi pembelajaran kepada siswa itu dengan media sosial. Ya. Kira-kira begitu Pak ya? Walaupun pandemi, belajar tetap jalan kan Iya. gitu. Jadi walaupun pandemi tetap gesu. Iya. Terima kasih Bapak, kapan-kapan saya main ke Riau Pak, ada spot mancing di sana Pak. Hah? Banyak. Iya, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Oke.